Salam jumpa bersama saya Pendeta Antoni Sutapea dalam channel YouTube Menjadi Keluarga Kerajaan Allah. Hari ini merupakan hari ke-6 di mana Bapak Ibu menerima renungan dari saya. Bagi Bapak Ibu yang sudah diberkati dan ingin memberkati banyak orang, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng supaya renungan harian bisa Bapak Ibu terima setiap hari. Mari kita berdoa untuk kita memulai renungan yang ke-6 ini. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu. Terima kasih kami boleh menerima kembali renungan yang ke-6, hari yang ke-6. Untuk kami boleh belajar dan diajar menjadi seorang keluarga kerajaan Allah. Berkati kami semua yang mendengarkan channel YouTube ini, supaya nama-Mu dipermuliakan dalam kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang pertama dan kedua. Yohanes pasal 14 ayat pertama dan kedua saya akan bacakan buat kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ketika seseorang menjadi keluarga kerajaan Allah atau dia menjadi anak-anak Allah, maka di dalam dirinya ada kepastian. Kenapa? Karena kuasa ilahi ada dalam dirinya. Roh yang ada dalam diri seseorang yang menjadikan dia anak Allah jauh lebih besar dari kekhawatirannya, dari kecemasannya. Itulah sebabnya mengapa dalam bagian ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan gelisah hatimu. Dalam bahasa Yunani, ungkapan ini merupakan bentuk perintah yang aktif. Artinya dilarang dengan keras orang-orang yang telah menjadi keluarga kerajaan Allah untuk gelisah. Mengapa? Sekali lagi, kita menjadi keluarga kerajaan Allah bukan karena darah dan daging, bukan karena kepintaran kita, bukan karena pengalaman hidup kita atau apapun yang kita miliki di dalam hidup kita. Kita menjadi keluarga kerajaan Allah semata-mata karena anugerahnya, kasihnya yang telah memilih dan menetapkan kita menjadi keluarganya. Karena itu, karena kita telah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, di dalam diri kita ada kuasa ilahi yang tanpa batas, sebagaimana Roh Kudus ditempatkan dalam diri kita. Maka sebetulnya tidak ada lagi hal yang bisa membuat kita menjadi gelisah yang berkelebihan. Memang kita masih menggunakan tubuh dosa, tubuh daging, dan kita terus berjuang, tapi kita tidak perlu takut karena kuasa ilahi, yaitu Roh Kudus yang menjadikan kita anak Allah, itu jauh lebih besar dari ketakutan, kegelisahan, dan kecemasan yang kita miliki. Selama kita masih menjadi anggota keluarga manusia di dunia ini, ingat orang tua kita tetap terbatas. Tapi ketika kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, Bapa kita tidak memiliki batas apapun juga. Bahkan maut sekalipun telah dikalahkannya. Nah karena itu di sini Tuhan Yesus sangat jelas. Dia memerintahkan kepada murid-muridnya, dia katakan jangan gelisah. Ungkapan ini sebetulnya memakai bentuk pasif. Artinya di sini dikatakan janganlah digelisahkan hatimu. Kegelisahan itu biasanya muncul dari luar, bukan dari dalam. Kalau orang sudah menjadi anak Allah, itu bukan karena dia ditentukan oleh situasi dan kondisi menjadi anak Allah, tapi karena Allah yang memilih dia. Dan ketika Roh Kudus menjadikan dia anak Allah, maka di dalam diri orang itu, di dalam pikiran, perasaan, dan kehendak itu, dalam dirinya ada sukacita yang luar biasa, ada kemampuan, ada semangat, ada vitalitas rohani untuk memampukannya menjalani hidup ini dengan penuh antusias. Sehingga setiap tantangan yang dihadapinya dari luar dirinya, pastilah dia mampu melihatnya bersama dengan Bapaknya. Karena Roh Kudus yang hadir, yang menjadikan dia anak Bapa, bersama dengan dia, selalu menyertai dia. Sehingga tidak ada tantangan, pergumulan, masalah apapun yang dihadapinya sendiri. Bapa selalu bersama dengan dia melalui kuasa Roh Kudusnya yang ajaib itu. Sehingga dikatakan tidak boleh ada hal apapun di luar dirimu yang boleh menggelisahkan kamu. Karena kamu telah menjadi anakku. Dikatakan di sini, jangan digelisahkan hatimu. Dan selanjutnya dikatakan, percayalah kepada Allah. Kita sebagai anak-anak Bapa harus setiap hari menyatakan seluruh keberadaan hidup kita. Apapun yang kita lakukan, kita harus percayakan itu kepada Allah yang adalah Bapa kita. Dan dikatakan di situ, percayalah.
Dalam bahasa Yunani di sini menjelaskan tentang bagaimana kita setiap hari secara terus-menerus harus benar-benar percaya. Kita diperintahkan untuk terus-menerus percaya. Dan memang kita hanya mungkin bisa terus percaya kepada Bapa jika kita setiap hari terus membangun relasi dengan Bapa, bersekutu intim dengan Bapa. Karena itu, bagi kita supaya keadaan dunia ini tidak menggelisahkan kita, jangan takut. Ketika kita sudah menjadi anak Bapa, maka Roh Kudus itu akan menolong kita, memampukan kita untuk kita berdoa. Bahkan Alkitab mengatakan dengan sangat tegas, ketika kamu menghadapi kesulitan, tantangan, kecemasan, kekhawatiran, dan kamu tidak tahu lagi bagaimana harus berdoa, maka Roh Kudus itu yang akan menuntun kamu, menolong kamu bagaimana kamu harus berdoa dengan keluh kesah yang secara manusia kita tidak mampu lagi untuk mengatasinya. Jangan digelisahkan hati kita oleh keadaan apapun yang ada di dunia ini. Mengapa? Karena ini merupakan perintah Bapa secara langsung kepada setiap orang Kristen yang telah menjadi anak-anaknya. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada tempat buat gelisah, tidak ada tempat buat khawatir, tidak ada tempat buat ketakutan, tidak ada tempat buat godaan, buat apapun juga yang boleh menggelisahkan hati kita. Mengapa? Karena kita anak Bapa. Jika kita sudah menjadi anak Bapa, maka pastilah setiap hari kita dimampukan untuk menghadapi semuanya itu karena kita selalu bersama dengan Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu dalam renungan channel YouTube Menjadi Keluarga Kerajaan Allah yang ke-6 ini. Kami diingatkan untuk kami menjadi orang-orang percaya yang tidak boleh takut dan khawatir karena kami sudah menjadi anak Bapa. Tidak ada lagi pengalaman hidup kami di dunia ini. Apapun itu, mungkin yang mencekam, menakutkan, mengkhawatirkan. Tidak ada lagi semuanya itu yang boleh menguasai kami atau mempengaruhi hidup kami. Karena kami telah menjadi anak Bapa. Tidak boleh ada tempat bagi gelisah, cemas, dan khawatir. Karena di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah dipersekutukan menjadi anak Bapa. Karena itu dalam diri kami ada kuasa ilahi yang melampaui segala kegelisahan dan ketakutan kami. Berkati semua pendengar dalam channel YouTube Menjadi Keluarga Kerajaan Allah ini. Apapun yang menjadi pergumulan dan masalah mereka, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka semua boleh menjadi anak-anak Bapa, sehingga mereka memiliki kepastian menghadapi semua pergumulan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.